Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Irmawati, NIM C0122-136, kelas manajemen D. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Kebijakan Dividen. Adapun subbahasan saya, yang pertama pengertian kebijakan dividen, kedua teori kebijakan dividen, 3 faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, 4 jenis-jenis kebijakan dividen, 5 dampak kebijakan dividen terhadap harga saham. Pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan tentang berapa banyak laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan berapa banyak yang akan ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis. Teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori Modigliani dan Miller atau MM. Teori MM yang terkenal menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividennya asalkan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak atau biaya transaksi. 2. Teori Beer in the Hand. Teori ini berpendapat bahwa investor lebih menyukai dividen saat ini daripada janji laba di masa yang tidak pasti. Investor lebih memilih uang di tangan mereka sekarang daripada menunggu potensi keuntungan di masa depan yang mungkin tidak terwujud. 3. Teori oportunistik. Teori ini menyatakan bahwa manajemen mungkin menggunakan kebijakan dividen untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka sendiri daripada untuk kepentingan pemegang saham. Berikut faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya memiliki lebih banyak ruang untuk membagikan dividen yang lebih besar. 2. Kebutuhan modal. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk mendanai pertumbuhan mungkin memilih untuk menahan laba daripada membagikan dividen. 3. Struktur modal. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi mungkin lebih konservatif dalam kebijakan dividennya untuk menjaga stabilitas keuangan. 4. Kebijakan pajak. Pajak dividen dan dampak penghasilan perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan tentang pembayaran dividen. 5. Ekspektasi investor. Ekspektasi investor mungkin memiliki preferensi yang berbeda terkait dividen, seperti dividen yang stabil atau pertumbuhan dividen yang konsisten. Adapun jenis-jenis dividen, yang pertama kebijakan dividen tetap. Perusahaan membayar dividen per saham yang konstan setiap periode terlepas dari laba bersihnya. Yang kedua, kebijakan dividen rasio, pembayaran tetap. Perusahaan membagikan persentase laba bersihnya yang konstan sebagai dividen setiap periode. Yang ketiga, kebijakan dividen residual. Perusahaan mendistribusikan laba bersih yang tersisa setelah mendanai kebutuhan investasi dan pembayaran hutang. Dan yang keempat, kebijakan dividen diskresioner. Tidak ada aturan yang ditetapkan dan Dewan Direksi memutuskan jumlah dividen yang akan dibayarkan. Selanjutnya, dampak kebijakan dividen terhadap harga saham. Dampak positifnya, yang pertama, peningkatan pendapatan investor. Dividen memberikan pendapatan tunai bagi investor yang dapat menarik investor yang mencari penghasilan stabil dari portofolio mereka. 2. Sinyal positif. Kebijakan dividen yang stabil atau meningkat dapat dilihat sebagai sinyal
positif tentang prospek keuangan perusahaan yang sehat dan keyakinan manajemen terhadap masa depan. 3. Pengurangan risiko. Dividen dapat dianggap sebagai penyangga terhadap fluktuasi harga saham. Ketika harga saham turun, dividen tetap memberikan investor tingkat pengembalian minimum. Selanjutnya, dampak negatif. 1. Penurunan modal yang tersedia untuk investasi. Ketika perusahaan membagikan laba bersihnya sebagai dividen, berarti ada lebih sedikit dana yang tersedia untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis. 2. Sinyal negatif. Pemotongan dividen atau kebijakan dividen yang tidak stabil dapat dilihat sebagai sinyal negatif tentang prospek keuangan perusahaan yang memburuk atau ketidakpastian tentang masa depan. 3. Biaya transaksi. Pembayaran dividen melibatkan biaya transaksi dan pajak bagi perusahaan. Biaya ini dapat dibebankan kepada pemegang saham dan dapat mengurangi laba bersih perusahaan yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen atau diinvestasikan kembali dalam bisnis. Selanjutnya, kesimpulan. Kebijakan dividen adalah keputusan penting yang harus dibuat oleh Dewan Direksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang kompleks, memahami berbagai jenis kebijakan dividen, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampaknya dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang optimal untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.